Halo teman-teman, sorry ya buat teman-teman yang kemarin nungguin videonya karena harusnya tips and trick itu kita upload setiap hari Sabtu. Tapi karena minggu kemarin saya mengalami kecelakaan, jadi baru bisa bikin videonya kali ini. Ya, hari ini kita akan membahas, bercerita lagi tentang pengaruh lompatan. Mau lompatnya nukik, mau lompatnya datar, mau lompatnya dongak, mau mendaratnya membal atau gimana, lurus, belok, seperti apa, berdasarkan damper. Damper apa yang harus dipilih, di mana posisinya, seberapa beratnya, itu kita akan berusaha untuk kupas tuntas di video kali ini. Gagal melakukan lompatan dengan baik bisa menyebabkan Tamiya kalian kelontang, terbalik seperti ini, atau keluar dari track, atau ya gitulah. Makanya penting banget untuk memperhatikan bagaimana pose lompatan, jauh pendeknya lompatan, dan bagaimana mendaratnya Tamiya kalian setelah melompat. Itu penting banget untuk diperhatikan. Dan kali ini kita akan membahas mengenai damper ya, apa pengaruhnya. Ini karetnya copot karena udah habis. Oke, dalam Tamiya sendiri, terutama kelas damper ya, ini kita ngebahas untuk kelas damper ya, bukan untuk STB, bukan untuk STO, bukan untuk sloop, bukan untuk macam-macam. Kelas damper untuk pemula. Nah, sebelum saya lanjutkan videonya, saya mau disclaimer dulu bahwa tidak ada satu hal pun, mau roda, mau damper, mau ground clearance, mau apapun yang 100% secara langsung mempengaruhi pose jauh dekatnya, mendaratnya Tamiya kalian. Ini hanya video yang dibuat untuk memberikan logika berpikir bagaimana perubahan damper itu bisa mempengaruhi perubahan lompatan Tamiyanya. Jadi bukan ini bukan apa ya namanya, bukan rekomendasi setting. Ya, disclaimernya seperti itu ya teman-teman. Jadi lompatan Tamiya dipengaruhi oleh banyak hal, dari bannya, ground clearance-nya, dampernya, posisi rollernya dan sebagainya, dinamonya, segala macam dan segala macamnya. Ya, tapi kali ini kita akan bahas mengenai damper dulu. Oke, damper di mobil kelas damper ya, damper kelas itu biasanya diposisikan di 3, bukan biasanya ya, memang peraturannya begitu ya, di depan, di tengah, dan di belakang. Nah, karena contoh kita hari ini adalah mobil yang berchassis SFM, super front motor alias dinamo di depan, maka saya akan menjelaskan menggunakan mobil ini dulu. Nah, di bagian depan ini biasanya saya taruh damper yang paling ringan alias coin damper. Nah, kenapa? Karena bagian depannya sudah ada beratnya dari si mesin dan segala macam hal yang ada di depan. Sementara di belakang kan nggak ada apa-apa ya. Jadi di bagian depan ini saya taruh yang paling ringan. Kenapa saya taruh paling ringan? Karena begini teman-teman. Kita anggaplah mobil kita ini udah kenceng, dinamonya kenceng, dan lompatannya kita nggak mau terlalu jauh, karena biasanya trek-trek zaman sekarang habis lompat terus belok. Kalau lompatannya terlalu jauh, ya pasti keluar dong dari tikungan. Nah, makanya saya pakai damper yang paling ringan. Kenapa? Apa hubungannya damper ringan dengan jauh pendeknya lompat? Kalau damper ini di depan berat, maka semua titik berat akan ada di depan. Jadi kalau kita melontarkan, mobil ini terlontar dan titik beratnya di depan, maka itu akan memberikan daya tarik sehingga melompatnya akan lebih jauh kalau dampernya di depan. Terus, travel rate alias jarak pergerakan damper ini kenapa saya buat jauh. Jadi jauh dekatnya itu seperti ini teman-teman. Kalau kalian mau mobil kalian nukik, ya ininya dipendekin. Jadi pas lompat, dia misalnya cuma segini, mentok di apapun lah, mau dikasih spacer boleh, ini diturunin mentok, dia akan mendorong ini ke atas. Nah, karena kalau ini kita pendekin kan mendorong waktu lompat, tapi turunnya juga lebih cepat, maka dia akan lebih dulu turun, lebih dulu menukik seperti ini. Ya, itu masih berhubungan dengan damper belakang. Damper belakang ini sebaliknya. Kenapa ini saya pendekin? Supaya ini mentok di sini. Pada saat dia mentok, maka ini akan memberikan dorongan ke atas. Pada saat dia mobilnya melompat ya, mendorong ke atas. Sehingga posenya akan seperti ini. Itu. Nah,
Biasanya saya taruh damper, makin berat damper yang di belakang, maka akan makin kuat pula dorongannya ke atas. Karena ada momentum di mana dia mendorong seperti ini, maka makin berat ini damper yang di belakang, maka makin kuat dia mengangkat bagian belakang mobilnya. Nah, kalau istilahnya SFM kan ininya ringan ya, bagian belakangnya ringan, maka dia akan mengangkat lebih tinggi. Kalau misalnya S Super 2 dia di belakangnya agak berat, maka beban dia untuk mengangkat akan agak lebih susah ya dibanding dengan SFM. Jadi tinggal mainkan saja, misalnya di Super 2 ininya agak lebih berat sedikit supaya si depannya membantu turun, si belakangnya naik gitu ya. Kalau SFM seperti ini saya settingannya. Sekali lagi teman-teman, disclaimer ya, ini bukan rekomendasi setting, ini cuman pola pikirnya, logiknya seperti itu. Nah, kalau ini ditinggiin misalnya, nggak pakai spacer ini seperti apa? Nah, mungkin pada saat dia naik, ini nggak nyampe mendorong, cuman separuh doang ini turun. Jadi dia nggak akan mendorong. Makanya kalau ini makin pendek, dia akan makin mendorong ke atas, tapi juga semakin cepat turun. Nah, itu harus diperhitungkan, kita mau lompat berapa jauh, gitu ya. Karena kalau dia makin cepat turun juga nanti udah gini jadi gini lagi. Nah, sekarang pengaruhnya dengan mendaratnya ya. Kalau misalnya ini depan ini kita kan bikin pendek, ringan maksud saya, ringan. Maka pada saat dia mendarat begitu, karena ini bannya depan pakai super hard low friction, ban yang keras gitu ya, maka tidak perlu damper yang terlalu berat supaya justru tidak terjadi bounce. Kalau ini di depannya berat, dia pada saat turun dia akan tak gitu membal lagi sedikit. Ya makanya saya bikin ringan supaya nggak terlalu rebound. Nah terus dari tadi kita bahas depan belakang. Tengah ini fungsinya apa? Nah bagian tengah ini sebenarnya adalah center of gravity atau titik pusat dari gravitasi mobil ini. Titik berat paling pusatnya kita taruh di sini. Nah dalam hal ini kalau Tamiya itu kita kan maunya tuh lompatnya turunnya begini ya, habis lompat terus turun begini ya, makanya kita ajukan ke depan. Ini posisinya nggak benar-benar pas tengah, tapi agak ke depan, dan ini saya miringin ke depan. Kenapa? Supaya pada saat dia naik, dia juga membantu mendorong ke depan seperti ini teman-teman. Mendorong ke depan seperti ini. Kalau misalnya ini lurus, berarti dia mendorongnya kan ke atas. Kalau ini ke belakang, berarti dia mendorongnya ke belakang pada saat ini naik. Itu ya. Jadi ini membantu mendorong, dan biasanya saya taruh damper yang paling berat itu di tengah ini, bukan di depan, bukan di belakang, tapi yang berat di tengah. Supaya apa? Di titik pusat gravitasinya dia memiliki titik berat yang paling berat di situ. Jadi waktu turun dia begini. Jadi supaya menjadi penyeimbang antara depan dan belakang. Itu fungsinya dan pengaruhnya damper ini ya teman-teman, terhadap pose lompatnya. Nah kalau mendarat seperti apa? Sebenarnya damper ini juga berfungsi sebagai shock breaker. Tapi jangan bayangin seperti shock breaker motor atau mobil ya. Ini shock breaker versi teknologi zaman dulu yang hanya mengandalkan rebound atau pantulan untuk meredam pantulan lain. Prinsipnya seperti itu. Jadi dia mengandalkan pantulan untuk meredam pantulan lain. Pada saat dia mendarat, kan mobil ini mantul. Nah, tapi nih teman-teman lihat. Nah, dia naik sedikit terus ini turun kan. Jadi pada saat dia mau naik, dia diredam turun oleh ini. Tak begitu. Itu fungsi shock breakernya. Jadi ini mobilnya mantul naik, ininya nekan turun. Tak, dia akan membuatnya menjadi tak diam gitu. Tuh. Ya. Itu fungsinya seperti itu teman-teman. Jadi makin berat dampernya, maka tekanan ke bawah pada saat rebound ini juga akan makin tinggi. Tapi si damper ini kan juga memiliki berat pada saat mobil nggak lompat, ya, akan melompat, setelah melompat dan tidak lompat. Berat ini akan selalu ada. Makanya kalau ini terlalu berat, ya pasti laju mobil akan melambat ya, karena dampernya atau berat si mobil juga menjadi lebih berat. Makanya kita harus perhitungkan betul sebenarnya berat damper berapa yang diperlukan. Terus selain itu, posisi pemasangan damper juga berpengaruh teman-teman. Misalnya ini, kenapa di sini? Kenapa nggak di tengah sini?
ya. Karena si depan ini kalau di tengah ini nanti dia terlalu nitik beratin di tengah sini. Jadi seandainya mobilnya ini tidak seimbang alias di udara miring, dia tidak memiliki istilahnya apa ya, kemampuan untuk menyeimbangkan kembali. Misalnya nih teman-teman lihat ada orang yang jalan di atas kabel gitu ya, meniti di atas kabel. Dia kan pegang tongkat yang panjang tuh. Panjang sekali gunanya supaya menyeimbangkan kanan kiri. Makanya kita buat si depan ini selebar mungkin. Ya, dimana titiknya ketemunya di sini ya. Kalau di sini kan nggak mungkin mentok yang lain-lain. Jadi titik yang terlebar yang mungkin dipasang adalah di sini. Ya, makanya kita buat di sini. Selain itu, sedekat mungkin dengan si posisi ban depan, supaya dia tidak over tidak over compensate. Kalau ini di luar, misalnya dampernya di sini gitu ya. Nah, padahal bannya di sini, maka dia akan terlalu miring ke sini atau terlalu miring ke sini karena ada berat tambahan yang di luar ban. Makanya kita posisikan seperti ini ya teman-teman. Nah, terus yang tengah, nah ini juga kenapa posisinya seperti ini? Karena satu, yang paling memungkinkan adalah di sini ya, di luar ban sedikit ya, tapi dekat dengan ban depan ini. Jadi usahakan damper ini paling dekat dengan ban supaya apa, titik beratnya ini berada di sekitar ban depan. Jadi pada saat dia landing dia begini. Ya. Titik beratnya akan berada di sekitar ini. Kalau kita ukur antara jarak depan dan belakang, ini kurang lebih tengah-tengahnya di sini, teman-teman. Di bagian sini. Nah, antara damper depan dan damper tengah ini tengah-tengahnya di sini. Makanya nanti titik beratnya akan di sini. Begitu ya teman-teman. Nah, ini apakah boleh dimundurin? Ya terserah, itu kan settingan dari teman-teman masing-masing. Tapi apa jadinya kalau dimundurin? Ya titik gravitasi beratnya akan berubah, akan mundur, titik senternya akan di sini. Nah, makanya kalau titik senter di sini berarti kan tengah-tengahnya di sini. Nah, nanti mobilnya mendaratnya akan lebih nggak nukik, lebih begini ya, lebih datar karena titik gravitasinya mundur. Nah, pertanyaannya, kalau mobil ini seperti ini kan tidak sempat melakukan koreksi kalau menurut saya. Jadi makanya saya taruhnya di paling depan. Nah, kalau yang belakang sebenarnya ada macam-macam. Ada orang yang taruhnya di sini nih, di paling pojok belakang sini nih. Tuh, di lubang ini. Kalau saya pilihnya di sini. Kenapa? Karena kalau di sini rawan patah ininya. Ininya gampang pecah, teman-teman. Karena kekuatannya kan cuma segini doang. Kalau ini ketabrak, ininya bisa pecah. Makanya saya taruh di sini untuk menghindari supaya tidak gampang pecah. Tapi kalau kita bicara secara keseimbangan, sebetulnya ya paling bagus di sisi paling luar, gitu ya, supaya lompatnya jauh lebih lurus, gitu ya. Tapi untuk mencapai lompat lurus kan bisa kita capai nggak hanya dari damper. Seperti saya tadi disclaimer-nya, bahwa lompatan tamnya itu kan banyak banget faktornya. Makanya kalau saya untuk mencapai lompatan lurus, saya dari posisi si brake stay dan underguard ini yang benar-benar harus lurus. Itu bisa mencapai lompatan yang lebih lurus juga. Sementara si damper tetap saya taruh di tengah. Sebenarnya menurut saya bukan yang paling ideal untuk taruh di sini, tetap idealnya di depan. Tapi mau nggak mau untuk keawetan dan keselamatan selama race, saya taruhnya di sini teman-teman. Itu murni pilihan teman-teman ya. Jadi murni pilihan teman-teman. Oke, jadi gitu aja mengenai damper ya. Saya udah istilahnya kita udah cerita-cerita mengenai posisinya, beratnya, pengaruhnya berat terhadap pose, pengaruhnya berat terhadap mendarat, kenapa damper itu diperlukan sebagai shock breaker dan sebagainya. Nah, maksud saya di video ini supaya teman-teman bisa menjadi bahan pertimbangan gitu loh. Maksudnya misalnya, oh aku mau taruh damper di tengah ini taruh apa, depan taruh apa, belakang taruh apa, itu bisa menjadi pertimbangan. Pokok pola berpikirnya adalah seperti itu. Sekali lagi, banyak YouTuber atau orang yang jauh lebih jago dibanding saya lah. Dan istilahnya mungkin lebih tahu banyak, tapi ini adalah versi saya ya, disclaimer-nya ini adalah versi saya. Dan ini memang video yang dibuat untuk teman-teman yang masih pemula, yang istilahnya perlu tahu kenapa ini, kenapa begitu gitu ya. Jadi supaya tidak hanya sekedar ikut-ikut gitu loh.
Oke teman-teman, sekian aja videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh like video ini, kalian boleh bagikan juga ke teman-teman kalian. Kalau kalian suka dengan video-video yang saya buat, teman-teman boleh subscribe. Kalau nggak suka, ya nggak usah di subscribe. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.